Manusia pemakan daging atau lebih sering disebut praktik kanibal banyak terdapat hampir di seluruh dunia pada zaman dahulu hingga memasuki abad ke-20. Alasan dari mereka memakan sesama manusia adalah karena ritual, kebanggaan, dan alasan kesehatan serta kekuatan. Dipercaya ketika suku mereka menang dalam berperang, maka lawan yang tertangkap dan mereka dikuliti hidup-hidup, kemudian dibakar atau direbus, lalu mereka makan rame-rame dalam sebuah upacara ritual. Sedangkan tengkorak kepalanya mereka taruh di sebuah tempat sebagai tanda kemenangan. Berikut ini adalah 4 suku di Indonesia yang tercatat pernah melakukan praktek kanibalisme. Suku Korowai di Papua. Suku yang mendiami dataran rendah di sebuah selatan Papua ini hidup di sepanjang aliran sungai dan rawa-rawa. Suku Korowai juga seperti suku-suku di Papua kebanyakan hidup nomaden atau berpindah-pindah tempat serta mengandalkan hidupnya dari alam. Karena daerahnya yang cukup subur menjadikan mereka harus sering berperang dengan suku lain. Dalam berperang, mereka kerap menggunakan racun pada anak panah dan mata tombak yang kebanyakan mereka buat dari tulang berulang. Kebiasaan mereka saat memakan daging manusia bukan secara sembarangan, tetapi karena korban kerap melakukan pelanggaran adat, kemudian ditangkap dan diadili. Setelah diputuskan bersalah, maka korban akan diritualkan dan dimakan bersama-sama. Keberadaan mereka masih ada hingga saat ini. Suku Dayak Punan di Kalimantan. Walaupun sebagian besar dari suku mereka sudah hidup secara modern, tapi berdasarkan cerita masa lalu bahwa nenek moyang mereka dulu tidak tabu untuk memakan daging manusia, sampai pemerintah Republik Indonesia pada tahun 1970-an melarang suku mereka untuk turun langsung ke lapangan. Suku Dayak Punan hidup di daerah Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tengah. Hidup di sepanjang aliran sungai dan sering berpindah-pindah tempat. Dahulu mereka sangat jago dalam berperang dan selalu menebas kepala musuhnya, hingga dikenal istilah ngayau. Dari riset terkini, ternyata suku Punan yang primitif masih ada dan terlihat di gua-gua pedalaman rimba hutan di Kalimantan. Suku Tolai di Papua. Walaupun sebagian besar suku mereka hidup di Papua New Guinea, tapi ada sebagian kecil yang hidup di perbatasan Papua wilayah Indonesia. Mereka diketahui melakukan kanibalisme ketika warga suku Tolai modern meminta maaf kepada pemerintah Papua New Guinea atas pembunuhan dan praktik kanibalisme yang dilakukan oleh nenek moyang mereka kepada misionaris Inggris pada abad ke-19, dan pada tahun 1978 mereka membunuh menteri dan 3 orang guru dari negara Fiji yang kemudian dimasak dan dimakan beramai-ramai. Suku Batak di Sumatera. Ternyata ritual kanibalisme telah terdokumentasi dengan baik di kalangan orang Batak melalui cerita turun-temurun dari nenek moyang mereka yang bertujuan untuk memperkuat tondi atau jiwa si pemakan daging manusia tersebut. Secara khusus darah jantung, telapak tangan, dan telapak kaki dianggap sebagai kaya tondi. Tapi setelah pemerintah kolonial Belanda menduduki wilayah ini, mereka melarang keras praktek kanibalisme yang sudah dilakukan oleh suku Batak sejak dahulu. Sehingga sejak tahun 1816, perilaku ini sudah jarang dilakukan oleh suku Batak. Kegiatan kanibalisme yang telah dilakukan suku-suku tersebut sudah banyak terkikis dan ditinggalkan karena pengaruh dari masuknya beberapa agama ke wilayah ini, yaitu agama Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha yang mengajarkan nilai-nilai norma. Itulah beberapa suku kanibal di Indonesia. Walaupun menurut catatan sejarah bahwa 75% suku di Nusantara adalah kanibalisme pada zaman dulu, tetapi kini mereka telah punah atau meninggalkan kebiasaan lamanya, yaitu memakan daging manusia.